Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam keadaan sehat. Apabila ada yang sakit, yakinlah bahwa Tuhan akan menyembuhkannya. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 22. Sebelum itu saya perkenalkan nama saya. Saya Penatua Jayadi dalam Selamat Berefleksi. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Ibrani ini berbicara tentang orang-orang Kristen yang sedang dalam keadaan merantau di Asia Kecil. Jadi Tuhan ingatkan di dalam Ibrani agar dalam keadaan perantauan tetap setia kepada Tuhan. Karena di dalam Ibrani juga dijelaskan bahwa Tuhan telah mengorbankan dirinya dengan darah yang suci sehingga dosa-dosa kita sudah diampuni. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah, masih bisa menghadap Tuhan karena kita sudah dibebaskan dari dosa-dosa kita. Kesempatan seperti ini jangan kita lewatkan karena ibadah itu merupakan bagian yang sangat pokok yang harus kita lakukan sebagai kita umat Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas kita sebagai umat Kristen yaitu kita harus beribadah, bersekutu dan bersaksi. Itulah tugas kita dan jangan lupa juga kita harus melayani jemaat kita. Nah itulah perlunya kita beribadah, berkumpul, saling menguatkan, saling menasihatkan. Di situ Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih bisa, kita datang kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu, kalau kita dalam keadaan sakit, kita tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Makanya kita bersyukur, kita sebagai umat Tuhan harus tahu diri agar kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pada saat ini mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lama tidak berbakti, ada yang sudah lama tidak bersekutu. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk kembali datang kepada Tuhan. Jangan kita sia-siakan pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Tuhan menebus dosa kita, makanya kita bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pada saat ini kita merasa kita sudah sukses ya, kita sudah melakukan hal-hal yang baik. Tapi Bapak Ibu, kesuksesan itu bukan karena kekuatan kita. Kesuksesan itu berasal dari Allah, dari Tuhan yang sudah memberkati kita. Jadi janganlah kita merasa bahwa kita ini paling kuat, kita ini paling sukses ya. Tidak ada tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mungkin dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pada saat ini kita merasakan kasih Tuhan, kita bersyukur ya. Kita bersyukur senantiasa karena apa? Karena di dalam keadaan yang seburuk apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di Ibrani tadi Tuhan sangat memperhatikan bangsa atau orang-orang yang
dalam keadaan rantau, ya di sana banyak tekanan, tapi Tuhan juga mengingatkan mereka agar mereka tidak melupakan Tuhan walaupun ada di dalam tekanan. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah melupakan mereka, karena semua itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah menebus dengan darahnya yang maha kudus, makanya kita bersyukur. Makanya tadi di renungan kita dengan judul tahu diri. Maksudnya kita tahu diri karena kita sudah diselamatkan. Ingat Bapak Ibu, tugas kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, yaitu bersekutu, melayani, dan bersaksi. Itulah tugas kita yang paling pokok. Ya Bapak Ibu, karena hidup kita ini harusnya berguna bagi orang kita, bagi orang lain. Hidup kita ini hendaknya menjadi berkat. Jadi suatu saat nanti kita tinggal memetik hasil buahnya apa yang sudah kita lakukan. Itulah Bapak Ibu firman Tuhan yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita renungkan, pernahkah kita meninggalkan Tuhan? Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin tidak pernah datang lagi untuk bersekutu. Bagaimana perasaan kita ketika kita tidak pernah datang pada Tuhan? Bapak Ibu, itu jawabannya di hati kita dan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kita lakukan.